Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Yulianti, NIM 34022 dari kelas Manajemen Reguler A. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tugas dari mata kuliah Komputer Bisnis. Nah, tugasnya yaitu yang pertama ada tentang Profitability Index. Nah, ini metode menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Kemudian yang kedua ada BEP atau Break Even Point. Nah, analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue sama dengan total cost. Di sini juga ada rumusnya. Kemudian yang dicari ada BEP unit dan BEP rupiah. Kemudian yang ketiga ada profitability ratio atau PR. Nah, di sini untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Nah, ada 4 macam yang akan dikerjakan, yaitu ada profit margin, earning power, kemudian return of investment, yang terakhir rentabilitas modal sendiri. Nah, langsung saja kita ke yang pertama yaitu Profitability Index. Nah, di sini masih menggunakan soal sama dengan pertemuan sebelumnya dan data di sini sama dengan data yang sudah dikerjakan di NPV. Jadi kita tinggal langsung saja menghitung Profitability Index-nya. Nah, langsung saja untuk rumus Profitability Index di sini sama dengan total present value dibagi dengan initial investment. Kemudian di enter. Di sini saya gunakan 2 angka di belakang koma. Kemudian ini juga total present value dibagi dengan initial investment. Ini 2 angka di belakang koma. Nah, dari hasil seperti ini, nah kita bisa lihat keterangan di sini ya. Jika PI-nya lebih dari 1, maka investasi tersebut dijalankan. Jika tidak layak dijalankan. Nah, karena di sini total profitability index-nya sama, dua-duanya lebih dari 1, maka diambil dari nilai yang paling tinggi yaitu mesin yang A. Jadi, untuk profitability index-nya yang A lebih unggul. Kemudian yang selanjutnya kita ke BEP. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya ya. Perusahaan XYZ telah memproduksi minuman sebanyak 20.000 pieces. Harga jualnya 250 per unit, biaya tetapnya 2 juta, kemudian biaya variabelnya 2.500.000, kemudian biaya variabel per unitnya 125. Nah, di sini kita hitung dulu total penjualan. Total penjualan sama dengan jumlah produk dikalikan dengan harga jual per unit. Di sini total penjualan sebesar 5 juta. Nah, lanjut kita ke BEP dalam unit. Rumusnya yang ini ya. Sama dengan fixed cost, biaya tetap, dibagi dengan price per unit, harga jual per unit, dikurangi dengan variable cost per unit. Kurung tutup, kemudian di enter. Nah, BEP dalam unitnya 16.000. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Selanjutnya BEP dalam rupiah. Nah, di sini sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangi dengan variable cost per unit dibagi dengan harga per unit, kurung tutup, kemudian di enter. Nah, BEP dalam rupiahnya di sini 4 juta. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau labanya mencapai 4 juta. Lanjut, kita ke profitability ratio. Nah, di sini ada 4 macam ya. Yang pertama di sini ada profit margin atau PM. Nah, di sini sudah ada contoh. PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut.
NOI atau Net Operating Income, laba bersih sebesar 4 juta. Kemudian net salesnya ada sebesar 24 juta. Nah, kita harus mengisi ya berapa ini. Nah, rumusnya di sini sama dengan NOI dibagi dengan NS, kemudian dikali dengan 100. Kemudian di enter. Hasil dari profit marginnya 16,7%. Selanjutnya kita ke earning power. Nah, earning power di sini di PD Wapa mempunyai data NOI-nya 4 juta, kemudian TA itu total aset sebesar 15 juta. Untuk rumusnya di sini sudah tertera, langsung saja kita kerjakan. Sama dengan NOI dibagi dengan TA, kemudian dikali dengan 100%, kemudian di enter. Nah, untuk earning power-nya di sini 26,7%. Kemudian yang selanjutnya ada return on investment. Nah, di sini Chief Acacia mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya 4 juta, kemudian TI atau total investment-nya 12 juta. Nah, kemudian langsung kita di sini diisi ya. Sama dengan NOI dibagi dengan TI, kemudian dikalikan dengan 100% sama dengan Nah, ROI di sini hasilnya 33%. Selanjutnya, untuk rentabilitas modal sendiri, nah PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya sebesar 10 juta, kemudian bunganya 5%, nah pajaknya 10%, nah, kemudian modal sendirinya 20 juta. Kita akan mengisi rentabilitas modal sendiri, tetapi sebelumnya kita harus menghitung EAT-nya terlebih dahulu. Nah, EAT di sini rumusnya sama dengan NOI dikurangi NOI lagi dikalikan dengan interest, kemudian ditambah dengan NOI lagi dikali dengan pajaknya, kemudian kurung tutup. Nah, di sini EAT-nya sudah ditemukan ya. Kemudian kita langsung saja di sini masukkan yang sudah dihitung. Nah, selanjutnya untuk rentabilitas modal sendiri di sini kita gunakan rumus ini ya. Langsung saja sama dengan EAT dibagi dengan modal sendiri, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, jadi rentabilitas modal sendirinya di sini 42,5%. Nah, selanjutnya kita ke benefit cost ratio. Di sini ada dua ya, benefit dan cost tetap. Ada juga benefit dan cost tidak tetap. Nah, di sini yang pertama kita benefit dan cost tetap terlebih dahulu. Nah, suatu proyek pengairan punyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar. Kemudian bunga banknya 5%, depresiasinya selama 30 tahun, nilai residunya 10%, dan biaya operasionalnya 20 juta, kemudian keuntungannya 126 juta per tahun. Nah, di sini kita hitung dulu total biaya sebelum kita menghitung benefit cost-nya. Total biaya di sini rumusnya sama dengan initial investment dikali dengan rate, kemudian ditambah initial investment dikurangi initial investment dikali dengan nilai residu, kemudian dibagi depresiasi ditambah dengan biaya operasional di enter. Nah, total biayanya di sini sebesar 100 juta. Kemudian selanjutnya kita hitung rumusnya benefit per tahun dibagi dengan total biaya di enter. Nah, benefit cost ratio-nya untuk yang tetap itu 1,26. Kemudian selanjutnya benefit dan cost tidak tetap. Nah, di sini ada 3 tahun, bunga per banknya 5, 6, kemudian 8. Nah, di sini
Langsung kita kerjakan untuk biaya tahun pertama. Nah, di sini biaya tahun pertama sama dengan yang ini ya. Rate-nya juga 5%. Total biayanya sudah ada, langsung kita gunakan langsung kita kerjakan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Kemudian untuk biaya tahun kedua bunganya 6%, total biayanya sudah berbeda. Langsung kita hitung benefit per tahun dibagi dengan total biaya, di enter. Nah, jadi benefit rasio untuk tahun keduanya 1,15. Selanjutnya untuk tahun ketiga, benefit per tahun dibagi dengan total biaya 0,97. Nah, jadi ini sudah diketahui tiga-tiganya dari benefit dan cost tidak tetap. Sekian video praktek yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dari video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.